Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang Persatuan Indonesia dan karakteristik daerah. A. Wilayah negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5,193,252 km dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Kekayaan alam yang memiliki daerah merupakan kekayaan bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 1. Pembatasan wilayah. Muhammad Yamin adalah sosok di balik konsep teritorial Indonesia Raya yang kita anut sampai hari ini. Dari Sabang yang terletak di ujung utara Aceh sampai Merauke di Papua bagian selatan, meliputi 5 pulau besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi di Papua bagian selatan, dan Papua. Dari kawasan itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentang. Gagasan ini setidaknya terjejaki ketika Yamin berpidato dalam sidang pertama BPUPKI pada 31 Mei 1945. Yamin mendasarkan pendapatnya atas telah di masa silam memiliki sejarah 1000 tahun ke belakang yang mengatakan Papua telah bersatu dengan tanah Maluku, maka dengan sendirinya Papua bersatu padu dengan Indonesia. Argumentasi Yamin disebut diuji dalam debat sidang kedua BPUPKI 10-11 Juni 1945. 2. Penetapan wilayah. Dalam sidang BPUPKI, hampir seluruh imajinasi tentang wilayah Indonesia sebagai suatu negara terucap, mulai dari sejarah migrasi Austronesia ribuan tahun lalu, kitab negara Kertagama di masa kerajaan Majapahit, hingga konstelasi politik dunia menjelang kemerdekaan Indonesia. Usulan Mr. Muhyamin dan Soekarno. Mr. Muhyamin menyampaikan usulan dalam pidato di rapat besar BPUPKI 31 Mei 1945. Usulan ini berlandaskan pada suatu pendirian bahwa Indonesia yang merdeka adalah sebuah daerah Tasneti tanpa daerah Eslaf, tanah kepungan. Artinya, Yamin menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terbatas pada daerah bekas jajahan India Belanda semata, akan tetapi juga merangkul daerah di sekitarnya yang masih menjadi daerah pertempuran atau perada di bawah kekuasaan imperialisme sebagai Malaya, Papua, dan Timor Portugis. B. Usulan Muhatta. Di sisi yang berlainan, Muhatta menggunakan usulan yang berbeda dengan Muhyamin. Dari Soekarno, menurutnya sudah cukup apabila batas wilayah Indonesia yang akan merdeka adalah daerah bekas jajahan India Belanda saja. Bagi Hatta, tuntutan Muhyamin dan Soekarno untuk memasukkan daerah di luar bekas jajahan India Belanda ke daerah wilayah Indonesia adalah suatu hal yang berbahaya. Terutama tersebut terdengar agak imperialistis karena berdiri di atas argumentasi yang terlalu luas dan cenderung mengabaikan perjanjian internasional. C. Hasil sidang BPUPKI dan wilayah Indonesia hari ini. Merujuk pada usul-usulan yang telah disampaikan oleh para tokoh kedua sidang, Rajiman Wedyondingrat memutuskan untuk melakukan voting. Ada 3 usulan yang terangkum sebagai pilihan voting batas wilayah Indonesia dalam sidang BPUPKI ini. Pertama adalah usulan dari Muhatta, meliputi daerah bekas India Belanda dahulu tanpa Papua. Kedua adalah usulan Mr. Muhyamin, Hindia Belanda dahulu, Malaya, Borneo Utara,
Papua Timur dan pulau di sekelilingnya. Ketiga adalah Hindia, Belanda dahulu dan Malaya tanpa Papua sebagai kemungkinan jika rakyat Malaya ingin bergabung. 3. Batas wilayah. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Adapun di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Sekian terima kasih penjelasan tentang bab 3 Persatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.